Endah Tias Pratiwi. Saya siswa SMP Negeri 4 Karanganyar, peserta lomba mendongeng Pekan Seni dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-103. Timun Mas. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal di sebuah gubuk di dalam hutan. Mereka sangat bersedih karena tak kunjung dikaruniai anak. Suatu hari, sang istri bertanya kepada suaminya, "Apa ya yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki anak?" Tanya sang istri. Lalu sang suami pun menjawab, "Bagaimana jika kita pergi menemui raksasa? Ia pasti bisa menolong kita." Jawab sang suami, "Raksasa memang bisa mengabulkan semua permintaan kita, tetapi ia tak membagikannya secara cuma-cuma." Lanjut sang suami. Sang istri pun setuju dengan usulan suaminya. Mereka pergi menemui raksasa. "Ada perlu apa? Kenapa kalian datang ke sini?" ucap raksasa. "Kami ingin memiliki anak, raksasa. Bisakah kau mengabulkan permintaan kami?" pinta sang suami. Raksasa yang mendengar permintaan itu pun sangat senang. "Aku bisa memenuhi permintaan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi," ucap raksasa galak. "Apa syaratnya, raksasa?" tanya sang istri. "Setelah anakmu berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya," ucap raksasa. Suami istri itu menyetujui syarat dari sang raksasa. "Baiklah, raksasa, kami akan memenuhinya," ucap sang istri. Lalu raksasa berbicara, "Baiklah, kalau begitu tanam bibit timun ini. Rawatlah seperti kau merawat anakmu sendiri. Lalu kalian akan mendapatkan keajaiban," ucap raksasa. Setelah itu, sepasang suami istri itu pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, mereka menanam bibit timun itu di belakang rumah. Dengan telaten mereka merawatnya. Mereka menyiramnya setiap pagi dan sore hari. Anehnya, pohon itu hanya berbuah satu dan berwarna emas. Lambat laun, timun itu tumbuh menjadi sangat besar. Tak seperti buah timun kebanyakan. Suatu hari, terdengar suara tangisan bayi yang berasal dari timun emas itu. Suami istri yang penasaran pun mendekati timun itu. Mereka memetiknya dan membawanya ke dalam rumah. Perlahan tapi pasti, sang suami membuka timun emas itu. Oh alah, alangkah terkejutnya mereka melihat bayi perempuan berada di dalam timun emas itu. Mereka amat sangat bersyukur. "Karena kau berasal dari timun emas, maka akan kuberi nama kau Timun Emas,"
ucap sang istri kepada anak perempuannya. Tak terasa Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, periang, dan suka menolong. Timun Mas memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Lambat laun pula, sepasang suami istri itu lupa akan janjinya kepada sang raksasa. Suatu hari, sang raksasa datang ke rumah Timun Mas. Aku ingin menagih janjimu. Hahaha, ucap sang raksasa. Suami istri yang melihat kedatangan raksasa pun mereka ketakutan. Timun Mas tidak ada di sini. Ia sedang pergi, ucap sang istri. Baiklah, kalau begitu besok Timun Mas harus ada di rumah. Aku akan mengambilnya, ucap raksasa. Setelah itu, raksasa pergi. Sepanjang malam, suami istri itu mencari cara agar Timun Mas bisa selamat dari raksasa. Mereka pun menemui orang sakti. Orang sakti itu memberikan kantung kepada sepasang suami istri itu. Ternyata kantung itu adalah senjata untuk Timun Mas. Setelah itu mereka pulang. Pagi-pagi buta, sebelum raksasa datang, sepasang suami istri itu menyuruh Timun Mas pergi dari rumah. Pergilah Timun Mas dan bawalah ini. Ini adalah senjatamu untuk melawan raksasa. Lalu setelah itu, Timun Mas segera pergi dari rumah. Tak disangka-sangka, raksasa datang lebih cepat. Ia melihat Timun Mas keluar dari rumahnya. Hei kau Timun Mas, mau lari kemana kamu? Setelah itu, Timun Mas lari menjauh dari raksasa. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Timun Mas. Aha, ia ingat. Ia punya kantung pemberian ayahnya tadi. Ia membuka benda pertama. Ternyata sebuah jarum. Lalu ia melemparkan jarum itu kepada raksasa. Seketika jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat-sangat luas. Raksasa kuat. Dengan mudah ia bisa melewati pohon-pohon bambu tersebut. Lalu Timun Mas kembali berlari. Apakah aku harus mengeluarkan benda kedua? Tanya Timun Mas. Setelah itu, Timun Mas mengeluarkan benda kedua. Ternyata sebuah garam. Tanpa aba-aba, ia melemparkan garam tersebut kepada raksasa. Sekejap, garam itu berubah menjadi danau yang sangat-sangat luas. Tetapi danau tersebut belum bisa menghentikan raksasa. Raksasa terus mengejar Timun Mas. Aku sudah sangat kewalahan. Apakah aku harus mengeluarkan benda terakhirku? Ucap Timun Mas. Setelah itu, Timun Mas melemparkan benda terakhirnya kepada sang raksasa.
dan hamparan lumpur pun tercipta. Tentu bukan lumpur biasa, itu lumpur hisap. Padahal raksasa hampir bisa mendapatkan kaki Timun Mas. Tapi apa yang terjadi? Pada saat yang bersamaan, tubuh raksasa ditarik oleh lumpur hisap itu. Dan ya, raksasa tenggelam di dalamnya. Setelah merasa cukup aman, Timun Mas kembali berlari menemui orang tuanya. Orang tua Timun Mas yang melihat kedatangan Timun Mas tentu sangat bahagia. Mereka tahu pasti bahwa raksasa telah dikalahkan oleh Timun Mas. Mereka pun berpelukan. Mereka hidup bahagia. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.